sekali? Bawa semua? Surat Ad-Duha. Kemudian tujuan berikutnya menjelaskan arti dan kandungan surat Ad-Duha. Yang pertama. Terus kemudian mengamalkan pesan yang terkandung dalam surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan adaptasi misal sebaik mungkin sambil tiru apa yang ada di situ, pesan-pesannya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap optimis dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi sudah baca surat-surat pendek, sekarang kita baca surat Ad-Duha. Saya bacakan, tapi sambil tirukan, kemudian sampai baca sendiri, saya dengarkan. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu satu ayat, nanti sampai satu ayat. Siap? Wadduha. Lagi. Wadduha. Yang tenang. Lagi. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Langsung saya bagi satu kelompok, giliran baca satu kelompok. Kelompoknya adik dulu bersama-sama. Ta'awud. Buka
ketika di rumah atau sampai terus dulu tak apa. Nanti kalau mau kurang paham silakan ditanyakan. Nanti di rumah ada waktu senggang 1 surat, 2 surat, apa. Kalau misal sampainya 2 ayat gak apa-apa, dimana tidak sama sekali. Lihat buku paket halaman 15, kita baca artinya. Dibaca Mas Rangga. Nomor 1 ayat artinya. Dan demi malam apabila telah dini, 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pernah membantumu. 4. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang penyembelihan. 5. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberi karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi kuat. 6. Jika Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang berkelana, lalu Dia memberimu kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau membantunya. 11. Dan terhadap hikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Setelah terjemahan ayat demi dari Quran surat Al-Baqarah di atas, kita dapat memahami pesan pokok yang terkandung di dalam Quran surat Al-Baqarah. Adapun pesan pokoknya antara lain. Ya cukup, ganti Mbak Rahma. Pesan pokoknya. Penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. 2. Bantahan Allah SWT atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. 3. Allah berjanji akan menepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan, keabuhan dan kebahagiaan. 4. Larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Larangan menghaji orang yang meminta-minta. 6. Perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Berikutnya kelompoknya Mbak Putri, baca Mas Adi. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan pesan pokok dari surat Al-Duha halaman 16. Lainnya, jika menerapkan sesuatu dengan baik, Allah akan menyayangi kalian. Apabila saat ini kalian tidak baik, tidak perlu tetaplah berprasangka baik pada Allah. Allah SWT dan Rasulullah SAW
bagi tugas saya sampaikan sedikit, mungkin nanti ada yang ditanyakan. Pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Duha: 1. Penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad sewaktu tidak turunnya wahyu. Dengan tidak turunnya wahyu bukan berarti Allah tidak sayang, tetap sayang, tidak meninggalkan dan membenci, tapi tetap menyayangi, tidak meninggalkan. 2. Bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Dengan tidak turunnya diejek, dilono wong-wong sudah ditinggalkan oleh Allah, bukan sudah dibantah. Nomor 3, Allah berjanji melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan apa? Ketenangan, keagungan, dan kebahagiaan. Yang keempat, misalnya larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Bukan berarti yang tidak yatim sampai narangi jadi disakiti. Ini ada larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang, tidak boleh, apalagi anak yatim. Sehingga berarti tidak apa-apa, tetap gak boleh ya. Kalau nggak mau dicubit ya jangan dicubit, kalau nggak mau dipukul jangan, kalau nggak mau diejek juga jangan. 5. Larangan menghardik anak-anak orang-orang yang meminta. Kalau nggak bisa memberi jangan terus kami sama nolong mau barang ya, terus barang yang lain tolong nolong. Jangan menghina, jangan menolong. Yang keenam, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Contohnya Allah dapat awet berdina iso makan, minum, tidur dengan enak, tidak sakit, alhamdulillah. Lawe enak, alhamdulillah. Iso ngombe teh, alhamdulillah. Oleh sangu akeh, alhamdulillah. Disyukuri ya, insya Allah nanti ditambahi nikmatnya. Tapi kalau mengeluh, wis gak dapat syukurnya, gak dapat pahalanya, malah ngeluh aja. Terus dalam kehidupan sehari-hari, 1. Bergaul dengan anak yatim seperti teman yang lainnya, tidak membeda-bedakan. Yang satunya dibedakan, yang satunya dikancani, yang tidak dikancani. Semuanya temannya sama saja. Allah akan menyayangi kalian. Apabila saat kalian ini sebagai yatim juga tidak perlu sebagai rendah diri, jangan minder, tetap optimis, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Husnuzon terus, dan Rasulullah memuliakan anak-anak yatim. Ibaratnya Rasulullah dengan anak yatim seperti dua jari yang sangat-sangat dekat. Ojo ngarani, ojo ngomong. Bukan berarti yang tidak yatim orang bilang sama juga tidak boleh. Yang kedua, meminta-minta termasuk perbuatan yang tidak mulia. Namun demikian tetap tidak boleh menghadik, mengusir atau mengorok, menghinanya. Kalau ada orang minta, ya sampai kayak saya isone, ojo kayak. Kalau orang minta mengorok sampai kayak Pak susu Pak lu, tak boleh susu disusui. Siapa saya ya? Sebisanya semampunya. Terus kemudian apabila tidak berkenan, jangan mengorok atau bisa memberikan sesuatu. Mungkin ada apa? Air roti, air jajan disangoni dikasihkan supaya bisa dibuat yang manfaat bekal, atau dengan bahasa sikap yang baik. Jangan sampai juga sampai nolong kalau ada orang yang minta-minta. Yang ketiga, alangkah bermaknanya bila di pagi hari kita membawa rezeki setelah sholat duha. Kan setelah sholat duha, yundungo ya, dungo saat isone, yungun. Kita ini sebagai hamba butuh kepada yang maha memberi. 4. Setiap saat wajib bersyukur kepada Allah, sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmat yang tak terhingga. Kalian bisa bersyukur sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan. Kalau dengan hati
Dengan hati, dengan lisan alhamdulillah, dengan hati bersyukur, matur suwun, diparingi suwun, ditimbali atau dalam kuat. Contoh nikmatnya dalam keseharian apa? Kita wajib bersyukurnya bisa makan. Dan ini makan yang keselak-selak enak. Apalagi iso minum es boba, mana jumbo, mana es yang lain bisa ngelak enak, untungnya gak lorong, gak jedir, nang ketawon, mana maaf jajan yang lainnya. Kalau kita melihat ke bawah, mungkin ada beberapa teman atau saudara kita yang kayak sekolah, kayak sepatuan, kayak konco, kayak buling. Karena apa? Mencari bantu orang tua, mencari maka sampai iso sekolah, alhamdulillah. Iso jajan, alhamdulillah. Iso masuk sepeda, alhamdulillah. Pak enak sing Pak duwe sepeda. Tapi duwe sepeda sanggup awal terus baru loro. Enak apa bener? Ya enak, syukure malah kurang. Punya sama akeh, beda ya duwe, bekale ya ono. Terus baru gak iso budal apa? Awake berges, dasi telu, dasi malu, dasi telu. Kifine milu, terus malah apa? Sikile cakang gimana? Terus semuanya jadi gak enak ya mati. Sisi ini sampai enak sembarang kali disyukur. Dengan lisan alhamdulillah, dengan hati mengucapkan juga syukur, dengan perbuatan kita bisa berbagi. Mungkin ada teman yang kurang kita diwahi, cuma ngomong. Oke, kalau ya. Terus kemudian saya bagi kelompoknya. Ada 3 kelompok sebelah sini. Kelompoknya Mas Adi, tolong dicatat nama anggotanya. Mas Rizal, ya. Dibantu temannya catat anggotanya. Sebelah sini kelompoknya Mas Adi dan kawan-kawan, dicatat anggotanya. Kelompoknya Mas Gaza, anggotanya dicatat. Tugasnya apa? Catat dulu. Dilengkapi dulu nama anggotanya. Lima menit.
3. Satu, dua, tiga. Tugas kelompok 1. Kalau masuk ke sini ada Wisnu. Tugas kelompok 2. Tugas kelompok 3. Untuk tampil sampai ya ambil mas Wawan. Oke, berarti kapan apa? Yang pertama, silakan ditulis semua nama anggotanya. Terus kemudian tugas per kelompoknya, kelompok 1 menulis dan menyampaikan surat terbuka, artinya membaca dan mengartikannya. Terus kemudian kelompok 2 menulis dan menyampaikan pesan terkandung dari surat Al-Duha. Kelompok 3 menulis dan menyampaikan amaliyah atau amalan dalam kehidupan sehari-hari yang ada hubungannya dengan surat Al-Quran. Silakan dicari di buku paket. Bila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. 10 menit ya. Oke.
boten kula mau rapat kan Bu kepala sekolah gugus kula. Pas ada orangnya? Saya ke pos 3 karena kan diserong jalannya. Saya lewat jenanyar itu diserong jalannya. Akhirnya saya kan belok, balik ke lewat pos 3. Ternyata dibangun gitu. Dapat bantuan sama. hanya tinggal pondok karo kalau sebenarnya dia berdua kok sing dapat tapi yang anak tahun ini yang dapat di angka bisa gitu. Iya. Ada orang dulu ya. Makanya ngomong Kalau fasilitas itu kalau muridnya nggak banyak. emang ini kan teruskan saya tak kontak Pak Nur. Siap ya, presentasikan kelompok masing-masing. Kelompok 1 sudah selesai.
Belum. Kurang banyak. Kelompok 2 2 orang ya, persenjataan perwakilan boleh. Perwakilan tiap kelompok sampaikan hasil diskusinya sesuai dengan tugas masing-masing. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Boleh 2, boleh 3, boleh semua. 3, oke, silakan ya. Kelompok 3 yang mewakili? Ya, kelompok lain biar selesaikan dulu. Sudah? Siapa? Sama siapa? Bisa. Kelompok 2. Kelompok 2 tadi siapa? Ya. Tiga. Oke. Kelompok 1 yang mewakili? Rizal sama Nadi. Terus sama siapa? Sudah ada. Sudah siap kelompok 1? Kembali. Berapa menit lagi? Bertiga sama? Ya, sama. Sambil menunggu temannya belum selesai. Silakan dilihat sebentar ya. Ada 3 film bisa dilihat. Sekawanan Penghuni Jiwa. Ini sambil disimpulkan hafalan.
meninggalkan pesta seperti ini. Aku kesini karena kesalahan yang terjadi. Tuhan, apa yang mereka sembah? Dengan membuat persembahan dengan nyawa manusia, sungguh tidak adil. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap hamba-Nya ini. Bukan begitu, saudara? Allah Maha Besar. Mereka tidak ingat pada Allah sama sekali. Allah, siapa telah memberi? Allah yang menciptakan segala sesuatu, saudara. Dia Tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Demi Allah, aku mendengar yang Maha dan juga siang hari. Demi Allah, aku mendengar suara di sekelilingku. La ilaha illallah. Demi Allah, aku juga mendengar ketika suara menyebutnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Betapa tidak ada kalimat ini. Kami pikir cuma kami yang mendengarnya. Siapakah nama kalian semua, saudara-saudara? Bagaimana kalau besok kita berkunjung ke bahagia di tempat kita? سيكون ثلاثة أضراب ويكون خمسة سادسهم كلبهم رغما بالبيت ويكون سبعة مثلهم وربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تبال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد صدق Kenapa aku merasa kurang hari ini? Di mana saudaramu, wahai ratu? Tolong tunjukkan padaku. Kemarin baru saja aku melihatnya pergi ke pembukaan pesta yang dilaksanakan. Benarkah begitu? Tapi kenapa tidak ada yang bilang padaku? Tuhan bukan tahu kalau saudara itu tidak menyukai keramaian dan kekerasan yang dilakukan seperti itu. Dan kenapa? Aku dengar dia tidak menyukai pesta seperti itu. Apa? Bawa dia sekarang juga ke hadapanku. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh hati nurani? Bagaimana kau menyebutnya? Pencipta langit dan bumi. Dan kau, Maha menghidupkan dan maha mematikan. kalau kau, Pemilik kemegahan dan kemuliaan. kalau kau, Cahaya langit dan bumi. kalau kau, Dialah yang maha besar, maha bijaksana. Lalu bagaimana dengan pendapat sendiri? sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya di muka bumi. Tuhan, Raja memanggil. Mohon segera. Pergilah, aku akan segera menyusul.
mengawali dari kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 maju semua ya Pak Koko. Ya. Lebih cepat lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'awana fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Artinya, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi kuat. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah engkau mengertinya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikut kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Kita tampilkan kelompok 2. Beri tepuk tangan. Harus pakai mic. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang pesan terkandung dalam surat Al-Baqarah. 1. Penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan bahwa membenci Nabi Muhammad SAW tidak turunnya wahyu. 2. Bantahan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. 3. Allah berjanji akan melepaskan semua kesusahan dan kesedihan yang dialami Nabi Muhammad SAW dengan ketenangan. 4.
Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menyampaikan amal sehari-hari yang kaitannya dengan surat Ad-Duha. 1. Bergaul dengan teman dengan anak yatim seperti dengan teman lainnya. Jika memperlakukan teman yatim dengan baik, Allah akan menyayangi kalian. 2. Meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Namun demikian tetap tidak boleh menghardik, mengusir atau menghina. Meminta-minta. Alangkah berlamanya bila di pagi hari kita memohon rezeki setelah sholat duha. 4. Setiap sholat wajib bersyukur kepada Allah, sebab tiap saat Allah menganugerahkan berbagai nikmatnya yang tidak terhingga. Kalian bisa bersyukur sekurang-kurangnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu tentang surat Ad-Duha. Sebelum kita akhiri bersama, tadi tugas-tugas yang saya berikan pada teman semua sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, sudah berdiskusi, sudah bekerja sama dan menyampaikan apa yang sudah menjadi tugasnya. Kesimpulannya apa? 1. Membaca atau ngaji Al-Quran. Bagi yang belum bisa, terus belajar. Karena apa? Suatu saat sampai pasti akan membutuhkannya, dan itu menjadi kewajiban kita sebagai orang muslim. Baca Al-Quran, belum bisa latihan, belum bisa belajar, apapun itu harus belajar. Yang kedua, halo mas, pesan terkandungnya jangan sampai lupa. Apa itu? Salah satunya Allah tidak meninggalkan, tidak membenci. Apabila ada kesulitan atau kesusahan, itu mungkin sebagai ujian kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terus nanti bisa ditambah sendiri buahnya. Terus kemudian dalam aplikasi sehari-hari apa amaliyahnya yang berkaitan dengan surat Ad-Duha? Buahnya tadi tidak menghardik, termasuk orang yang minta-minta, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebisa mungkin. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sekolah ini bermanfaat barokah untuk kemudian kita menjadi orang yang lebih baik. Kita akhiri bersama. Sebelum ada akhiri, ada yang ditanyakan? Surat Ad-Duha ngaji ya? Siap? Ibadah sholat 5 waktu jangan ditinggalkan karena sudah menjadi balik, sudah dewasa. Kita akhiri bersama-sama dengan doa Rabbi fa'fa'na inna katihim wa inna kusna bihurmatihim wa aminna fi'itariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fa'dhurhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tusini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.